Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh solehah? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya Ibu Sri Tursilawati dari SD 4 Danaraja, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 dalam tema Ayo Membayar Zakat, subtema memahami makna zakat dan macam-macam zakat. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Guru hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat serta kepahaman materi yang akan kita pelajari hari ini. Dalam materi makna zakat kali ini memiliki kompetensi dasar, yaitu memahami hikmah zakat, infak, sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat 1. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, memahami pengertian zakat dengan benar sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam zakat dengan benar sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang keempat, menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengingatkan kita dalam pembelajaran kali ini, marilah kita menyanyi bersama-sama, yaitu rukun Islam. Tentu kalian masih ingat lagunya ya? Kita bersama-sama menyanyikannya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Wish. Nah, kalian tentu tahu dari urutan rukun Islam yang tadi kita nyanyikan bersama, ada salah satunya yang keempat, yaitu membayar zakat. Sesuai dengan materi yang akan Bu Guru sampaikan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian semua yang sudah mengetahui pengertian dari zakat? Zakat menurut bahasa adalah mensucikan, membersihkan, tumbuh, berkembang, serta berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam Islam, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan Al-Quran
surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Syarat orang yang wajib berzakat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Merdeka atau tidak dalam ancaman, 3. Baligh, dan yang terakhir atau keempat adalah memiliki harta untuk dizakati. Adapun rukun zakat yaitu 1. Berniat ketika menunaikan zakat. Yang kedua, adanya muzaki atau orang yang membayar zakat. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakati. Anak-anakku sekalian yang soleh-solihah, zakat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Tahukah kalian apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang kita makan dalam sehari-hari. Bisa beras, jagung, sagu, ataupun gandum. Kadar pembayaran zakat fitrah adalah 1 so, sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter. Selain itu, membayar zakat fitrah bisa dibayarkan dengan menggunakan uang sebagai ganti makanan pokok yang kita makan sehari-hari sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Sedangkan zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang karena kepemilikan harta dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat mal yang akan kita keluarkan harus memiliki syarat wajibnya, yaitu 1. Harta yang kita keluarkan harta yang baik dan harta yang halal. Yang kedua, harta itu adalah harta milik kita sendiri. Yang ketiga, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu, dan harta tersebut telah mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun. Adapun jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya antara lain berupa binatang ternak, pertanian, profesi atau penghasilan, emas, perak, perniagaan, barang tambang, atau barang temuan. Berikut tabel jenis harta dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Jenis zakat mal binatang ternak. Ketentuannya: A. Milik sendiri. B. Peternakan telah berlangsung selama 1 tahun. C. Binatang ternak digembalakan di tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah. D. Mencapai nisab.
Nisab dari binatang ternak adalah unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Zakat mal harta perniagaan. Ketentuannya: A. Milik sendiri. B. Kepemilikan telah sampai masa 1 tahun penuh. C. Dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan meraih keuntungan. D. Bebas dari hutang. E. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. F. Besar zakatnya adalah 2,5%. Nisab dari harta perniagaan adalah nilai barang dagangan telah mencapai nisab emas, yaitu 85 gram. Jenis zakat mal pertanian. A. Hasil usaha manusia seperti tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. B. Telah mencapai nisab. C. Apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan biaya pengolahan, zakatnya 5% dari hasil panen. D. Tidak diolah secara rutin, hanya mengandalkan alam dan air hujan, zakatnya 10% dari hasil panen. Nisab dari zakat pertanian yaitu 652,8 kg. Jenis zakat mal emas dan perak. Ketentuannya adalah: A. Bebas dari hutang. B. Berlalu 1 tahun. C. Telah mencapai nisab. D. Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%. Nisab dari emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak sebanyak 595 gram. Jenis zakat mal hasil tambang. Ketentuannya: A. Penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut. B. Memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. C. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Nisab zakat hasil tambang tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Jenis zakat mal barang temuan. Ketentuannya: A. Ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. B. Bernilai ekonomis. C. Kadar zakatnya 20%. Nisab zakat barang temuan tidak dipersyaratkan nisab dan haul. Anak-anak sekalian, dari pembayaran zakat fitrah dan zakat mal yang kita lakukan akan diberikan kepada beberapa orang yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Di antaranya yaitu: 1. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Siapakah itu amil? Amil adalah panitia pengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki banyak hutang. Yang keenam, hamba sahaya atau budak. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah
orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu makna zakat dan macam-macam zakat, bisa kita ambil kesimpulan zakat menurut bahasa adalah tumbuh, suci, berkembang, dan berkah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Macam-macam zakat, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Zakat fitrah dibayarkan dengan menggunakan bahan makanan pokok yang ada di daerah tersebut, seperti beras, gandum, jagung, ataupun sagu. Kisaran besaran pembayaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,1 liter. Sedangkan zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang dimilikinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti harta peternakan, pertanian, profesi, emas dan perak, perniagaan, barang tambang, dan barang temuan. Anak-anak, ada 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal ataupun zakat fitrah. 8 golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, ibnu sabil, dan sabilillah. Setelah kita mempelajari makna dan macam-macam zakat, silahkan kalian kerjakan lembar evaluasi berikut ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari hikmah zakat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.